Saudara, kalau saudara perhatikan di sini ada tulisan bahwa judul bulan ini, topik bulan ini adalah hidup dipenuhi Tuhan. Hidup dipenuhi Tuhan. Sebab itu selama sebulan ini saudara-saudara kita akan sama-sama merenungkan bagaimana untuk kita bisa hidup dipenuhi Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan minggu yang lalu, Pendeta Aldo membawakan firman Tuhan di sini, dan firman itu yang mengingatkan kita kembali bahwa kita ini adalah bait Allah. Kita ini bait Allah. Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, saya percaya kita semua tahu akan hal itu, tetapi yang perlu kita ketahui bukan hanya tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita, tetapi kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan dengan Tuhan yang di dalam kita? Apakah kita hanya tahu Tuhan ada di dalam kita, kemudian kita ignore dia? Ataukah kita mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari? Menghormati kehadirannya di dalam diri kita. Menyadari bahwa apa yang tadi kita nyanyikan, tanpa Tuhan kita ini tidak bisa apa-apa. Menyadari bahwa apa yang tadi kita nyanyikan, Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, sebab itu hari ini kalau saudara ketahui, judul daripada khotbah hari ini adalah untuk kita memilih Tuhan di atas segalanya. Memilih Tuhan di atas segalanya. Supaya di dalam perjalanan hidup kita, untuk kita bisa hidup seperti yang Tuhan katakan, from faith to faith. Dari iman kepada iman adalah dengan jalan kita benar-benar mengikut sertakan Tuhan di dalam segalanya. Memilih Tuhan di dalam segalanya. Menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam segalanya. Nah saudara, bagi saudara-saudara yang mengikuti conference waktu yang lalu, Pak Wing memberikan suggestion kepada kita untuk membaca buku mengenai The Glory of God. Sebagian dari kita sudah membacanya selesai, ada yang sudah baca 2 kali, ada yang sudah baca selesai. Saya belum selesai, saudara baru membaca setengah dari buku itu. Tetapi dari setengah itu saya dapat mengambil kesimpulan sedikit banyak, yaitu penulis daripada buku itu adalah Maldonado. Dia mengatakan bahwa hidup kita ini harus bertumbuh sampai masuk ke dalam kehidupan di dalam kemuliaan Tuhan. The glory of God. Untuk kita bisa hidup in the glory of God. Dan untuk sampai ke sana, saudara-saudara, biar kita sebagai anak-anak Tuhan di sini bukan cuma sekedar ke gereja setiap minggu, saudara. Untuk kita mau menuju kepada kehendak Tuhan, hidup di dalam the glory of God. Nah, tapi dia katakan ada satu statement yang saya baca dari situ bahwa untuk kita bisa mencapai sampai hidup di dalam kemuliaan Tuhan itu, hidup kita harus bertumbuh, kehidupan kita di dalam Tuhan harus bertumbuh. Pertama-tama kita hidup harus melatih diri kita hidup di dalam iman. Bukan hanya mengetahui apa itu iman, bukan hanya mengerti secara intelek iman itu apa, tetapi kita perlu hidupi iman itu. Kita hidup di dalam iman. Mengalami Tuhan setiap hari. Pertama-tama kita hidup di dalam iman. Dan saudara, kalau kita fokus hidup di dalam iman, percaya kepada apa yang Tuhan katakan, maka iman itu akan attract anointing. Sehingga kita yang hidup di dalam iman akan move masuk ke dalam kehidupan yang diurapi, anointing. Nah, pada saat kita hidup di dalam anointing itulah kuasa Tuhan akan nyata melalui hidup kita. Kita akan menumpangkan tangan kepada orang sakit akan sembuh. Kita akan melakukan perkara-perkara yang impossible. Yang secara manusia impossible itu akan kita lakukan karena kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah sampai masuk ke dalam anointing, maka di anointing itu akan attract the glory of God. Dan kita akan move lagi, bertumbuh, hidup di dalam the glory of God. Nah, mari kita tanya saudara-saudara, diri kita masing-masing, di manakah kita sekarang? Di manakah kita sekarang? Saudara, kalau saudara perhatikan, Bible study,
latihan dan penerapan firman Tuhan yang saya berikan sebulan sekali. Saudara. Kalau saudara perhatikan, saya berulang-ulang katakan kepada saudara. Latihan hidup di dalam Tuhan. Latih dirimu hidup di dalam Tuhan. Pakai imanmu setiap hari supaya kita mengalami Tuhan pada saat anak kita sakit. Kita mengalami Tuhan pada saat kita kehilangan pekerjaan. Kita mengalami Tuhan pada saat anak kita rebel kepada kita. Kita ikut sertakan Tuhan, hidup di dalam iman, latihan. Di dalam keluarga kita masing-masing agar supaya iman kita ini akan bertumbuh sehingga kita akan masuk ke dalam anointing dan kita kemudian akan masuk ke dalam the glory of God. Sebab itu saudara, perkara iman, minggu depan Pastor Jo akan khotbahkan mengenai iman ini. Tetapi saya melihat bahwa kalau kita untuk hidup, bisa hidup beriman karena kita ini berasal dari bermacam-macam denominasi, saudara kita semua yang ada di dalam gereja ini ada dari bermacam-macam denominasi. Sebab itu saudara, kita harus menyatukan cara berpikir kita menurut firman Tuhan. Untuk kita bisa hidup di dalam iman, step pertama sebelum masuk ke situ adalah untuk kita mengambil keputusan untuk memilih Tuhan. Nomor satu di dalam hidup kita. Memilih Tuhan di atas segalanya. Sebab kalau kita belum mengambil keputusan bahwa hidup saya akan memilih Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita, maka kehidupan iman kita akan seperti yoyo. Up and down and up and down and up and down. Dan pada saat up, yes kita berkata puji Tuhan. Tetapi pada saat down, kita berkata where is God? Saudara, karena kita belum memilih untuk dedicated hidup kita untuk Tuhan. Sebab itu saudara, kita perlu sebelum kita hidup di dalam iman, harus ada keputusan dahulu bahwa hidup saya akan mengutamakan Tuhan nomor satu di dalam hidup saya. Harus ada keputusan itu. Apa maksudnya mengutamakan Tuhan? Berarti bahwa setiap langkah yang akan kita ambil di dalam hidup ini, kita acknowledge Him. Beritahukan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, in all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Nah saudara, kita harus menyadari akan hal itu. Sebab itu bagi saudara-saudara yang sudah mungkin mengikuti kelas membership dan sebagainya, saudara tahu bahwa visi daripada gereja ini ada 5 visi. Tapi kalau saudara perhatikan visi yang pertama, dikatakan di situ adalah menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Itu visi yang utama. Dan saudara pernah enggak saudara question di dalam pikiran saudara, kalau kita ini visi ini adalah untuk menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Pernahkah saudara bertanya, kenapa sih menempatkan Yesus sebagai Tuhan? Bukankah Yesus itu Tuhan? Bukankah Yesus itu Tuhan? Mengapa visinya menempatkan Yesus sebagai Tuhan? Mengapa? Karena saudara, karena kebanyakan daripada orang Kristen tahu secara intelek, tahu Yesus adalah Tuhan. Tetapi the most important daripada banyak orang Kristen adalah saya mau menerima Dia, Yesus, agar saya selamat. Agar saya selamat. Yang berarti kalau kita ambil kesimpulan, banyak orang Kristen hanya mengakui Yesus hanya sebagai juru selamat. The most important saya ke gereja, the most important saya belajar firman Tuhan adalah agar supaya saya selamat. Kalau saya mati dari dunia ini saya selamat, saya nggak masuk neraka. That's the most important. Sehingga kita datang ke gereja hanya karena kita berkata, saya harus ke gereja. Kalau enggak, nanti Tuhan marah. Jadi saya harus ke gereja. Saya akan belajar firman Tuhan. Ya supaya saya punya pengetahuan. Ya kenapa? Supaya saya selamat. Supaya hidup saya benar. Supaya saya selamat. Dan saudara-saudara, tetapi tahukah kita, yes Tuhan, Yesus adalah juru selamat, itu betul. Yesus adalah juru selamat. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus tahu bahwa Yesus tidak akan bisa menjadi juru selamat kita kalau Dia bukan Tuhan. Kalau Dia bukan Tuhan, Dia tidak akan bisa menjadi juru selamat kita. Dia bisa menjadi juru selamat kita karena Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Tuhan yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Dia bisa menanggung semua dosa kita karena Dia tidak berdosa. Itulah sebabnya Dia bisa membayar semua hutang dosa kita karena Dia tidak berdosa. Tidak ada agama lain yang mempunyai Tuhan seperti Dia. Dia adalah Tuhan yang tidak berdosa. Itu sebabnya Dia bisa mati buat kita, bisa membayar semua hutang dosa kita. Nah saudara-saudara, kita tahu secara teori Yesus itu Tuhan.
Tetapi kalau kita mau benar-benar mengambil kesadaran bahwa Yesus adalah Tuhan, apa artinya Yesus Tuhan? Yesus Tuhan berarti Yesus adalah the master daripada hidup kita. Dia adalah yang kita sembah, dia adalah yang kita turuti, dia adalah yang kita taati. Hidup saya adalah untuk dia. Dia master, dia Tuhan di dalam hidup saya. Hidup saya untuk dia, hanya satu-satunya untuk dia. Seperti itu, saudara. Nah, banyak orang hanya ingin mendapat keselamatannya. Kalau kita benar-benar mau mengikuti kalau kita benar-benar memilih dia yang utama dari hidup kita, maka saudara kita akan memberikan every moment daripada hidup kita. Segala rencana di dalam hidup kita, kita akan katakan, Tuhan, bimbing saya, kemana saya harus pergi, apa yang harus saya lakukan. Dan kita benar-benar menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup kita. Tuhan adalah master yang paling kita hormati. Banyak orang Kristen hanya beriman di dalam teori, sebagai teori. Tidak benar-benar menempatkan Yesus sebagai yang utama. Ada banyak hal lain yang kita utamakan daripada Tuhan. Misalnya saja, saudara dihadapkan kepada dua tawaran, dua kerjaan, yang dua-duanya bagus, gajinya dua-dua bagus. Yang satu di Amerika, satu di Australia misalnya. Saudara nggak main tinggal di dalam dua negara itu, nggak main. Saudara bisa berbahasa Inggris dan saudara tahu bahwa wah ini bagus sekali. Tapi kemudian pada saat saudara mau menimbang yang mana pilihan saudara, saudara katakan di mana ya? Di mana tempat yang lebih enak untuk hidup? Gajiannya bagaimana ya? Kemudian kita lihat di sana ongkos hidup bagaimana ya? Saudara, kita menimbang dari banyak-banyak arah. Tetapi, apakah kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau ingin saya tinggal? Forget about gajian, forget about comfort, forget about apa? Where is your will? Saya mau yang Tuhan suruh saya, disitulah saya mau. Saudara, ada banyak yang kita tidak ikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak kita melihat value di dalam dunia ini lebih besar daripada apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Marilah saudara, saya selalu berkali-kali mengajak saudara, latih hidup kita saudara. Latih hidup kita di dalam iman. Latih hidup kita untuk menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup kita. Saudara, karena kalau kita benar-benar menempatkan Yesus yang utama di dalam hidup kita, maka saudara tidak ada hal yang impossible di dalam hidup kita. Tadi kita nyanyikan itu, tidak ada yang impossible. Semuanya possible. Dan pada waktu saya baca buku daripada Maldonado itu, ada satu statement juga yang menarik. Bisa saya katakan dia betul sekali. Dia katakan begini, sebelum manusia memakan buah dari pohon pengetahuan, di dalam vocabulary manusia tidak ada kata impossible. Tidak ada. Semuanya possible. Semuanya possible. Sebab mereka hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang impossible bersama dengan Tuhan. Semuanya possible. Tetapi begitu mereka memakan buah pengetahuan, saudara, disitulah tercipta kata impossible. Karena sekarang mereka menimbang segala sesuatu berdasarkan otak mereka. Pengetahuan inilah yang menciptakan kata impossible di dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Rasul Paulus berkata, agar supaya kita bisa segala pikiran kita yang exalted against the knowledge of God, kita harus lemparkan jatuh di bawah kaki Yesus. Saudara, itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Jangan sampai di dalam kita melakukan sesuatu kita pikir, wow bagaimana? Ya tapi gak mungkin ya. Saudara, saya memberikan Bible study. Pada saat saya memberikan Bible study, saya bisa melihat question-question yang diberikan. Saudara. Ada question, yes, bagus question itu diberikan. Tetapi saya bisa melihat ada orang yang bertanya ini, pada waktu dijawab, muka mereka berkata, ya tapi. Ya percaya gak Tuhan bisa? Percaya, tapi. Saudara, tapi itu adalah yang membatasi dari yang possible kepada yang impossible.
seakan-akan sulit untuk menerima apa yang Tuhan katakan. Sulit. Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak Tuhan bisa lakukan? Percaya. But, yang but itu datangnya dari otak saudara, dari otak kita. Sebab itulah kita harus berani hidup di dalam iman, melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Nomor satu kan Tuhan, iman adalah yang merubah dari impossibility kepada possible. Tanpa iman saudara, kita tidak bisa merubah yang impossible menjadi possible. Kalau segala sesuatu yang sudah jelas sekali bisa dilakukan, kemudian kita berani melakukannya, kita tidak butuh iman. Iman itu adalah sesuatu yang sangat impossible, tetapi kata Tuhan, kamu bisa melakukan. Kemudian saudara berkata, because God said so, saya melangkah dengan iman. That is, yang kemudian apa yang kita pikir impossible di dalam otak kita akan menjadi possible. Karena kita melangkah dengan iman. Nah, saudara, sebab itu, mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 sudah ada di situ dari tadi. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sini. Untuk kita memilih Yesus yang utama, kita harus mengenal Tuhan. Dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena iman itu dasarnya adalah trusting kepada Tuhan. Trust kepada apa yang Tuhan katakan. Walaupun kata otak tidak mungkin, tetapi because you said so Lord, I believe it. That is respect kita pada Tuhan. Itu adalah menghormati Tuhan. Sebab itu kata Tuhan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara-saudara, berapa banyak each day kita hidup di dalam iman. Ataukah kita lupa mengenai siapa Tuhan? Lupa bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Tetapi bukan itu yang saya mau terangkan, mungkin minggu depan Pastor Jo akan terangkan. Kita lihat ayat kalimat selanjutnya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, saya sudah berkali-kali mungkin menyatakan ini, tapi saudara kalau berkali-kali saya ucapkan, itu berarti mungkin Tuhan ingin repeating kepada saudara supaya saudara nangkap. Saudara. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara berpaling ini begini, kalau saudara sekarang ini sedang melakukan, sedang focusing kepada kekuatanmu, kekayaanmu, ability-mu, semuanya. Melakukan semuanya, wah ini gampang, duit ada, semuanya gampang. Oh ini sih easy, semuanya gampang. Sampai satu kali, kena satu problem. Yang saudara gak punya jalan keluar. Bingung, aduh bagaimana ya? Cara ini gak bisa, dengan uang ini gak bisa, dengan influence yang saya punya gak bisa, dengan pertolongan orang gak bisa. Kemudian saudara dalam keadaan begitu saudara berpaling kepada Allah. Saudara mulai bilang, wah ini sudah gak bisa, siapa tahu Tuhan bisa. Berpaling kepada Allah. Nah saudara itu berpaling. Barang siapa berpaling kepada Allah, apapun reason saudara berpaling kepada Allah, dikatakan, orang itu saudara harus percaya bahwa Allah ada. Nah saya sudah mungkin repeat berkali-kali, perkataan ada di sini bukan hanya sekedar exist, bukan. Kalau perkataan ada ini artinya Tuhan exist, saudara, iblis pun tahu Tuhan exist. Semua manusia yang bukan orang Kristen pun percaya ada Tuhan. Bukan mengatakan bahwa ia harus percaya bahwa Allah ada, bukan. Tetapi ia harus percaya akan keberadaan Allah. Seperti apa keberadaan Allah itu? Seperti apa? Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Tuhan yang more than enough. Dia adalah Tuhan yang maha kasih sampai mau mati buat kita.
Dia adalah Tuhan yang ingin memberikan yang terbaik buat kita. Dia adalah Tuhan yang ingin memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Dia adalah Tuhan yang sangat setia. Dia adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dia adalah Tuhan yang akan selalu melindungi kita. Dia adalah, saudara, kita harus tahu siapa dia. Dia adalah damai sejahtera kita. Dia adalah sukacita kita. Dia adalah our righteousness. Sehingga kita nggak usah takut, oh saya dosa. No, Tuhan adalah our righteousness. Nah saudara, kalau saudara ingat pada waktu khotbah pertama yang saya berikan di dalam tahun ini. Kalau saudara masih ingat, saya berikan mengenai nama-nama Tuhan. Untuk supaya kita diingatkan siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan kita. Nah saudara, untuk kita memilih Tuhan, saya katakan segini, memilih Tuhan. Tadi di dalam lagu ada salah satu lagu kita memilih Tuhan. Saudara, memilih Tuhan. Bukan, ya saya tahulah, udah jelas saya pilih Tuhan. Saudara, no, it's not as that easy. Kita harus benar-benar merenungkan siapa Tuhan kita. Dan setelah renungkan Tuhan kita benar-benar, baru kita bisa komit hidup kita. Saudara, semua saudara di sini sudah menikah. Saudara punya istri sebagaimana istri saudara sekarang. Saudara punya suami saudara sekarang. Sebelum saudara menikah, saudara akan pilih dahulu. Setelah saudara mengenal orang ini, saudara katakan, saya mau tahu sih. Wanita ini sabar enggak? Bisa enggak dia menerima saya sebagaimana saya adanya? Apakah dia akan menjadi penolong di dalam hidup saya? Apakah dia akan menjadi encourager di dalam hidup saya? Apakah dia akan setia sampai the rest of our life? Saudara kenali dulu dia, kenali sampai saudara benar-benar kenal dan akhirnya saudara berkata, yes, saya tahu. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang setia, dia adalah orang yang akan mendukung hidup saya. Dia adalah orang yang akan forever, saya akan hidup dengan dia. Dia akan setia sampai the rest of my life. Nah saudara, kalau saudara tahu, baru saudara berkata, I will commit my life. Dan kemudian, saudara itu makan waktu kan. Saudara untuk mengetahui sampai saudara menikah dengan suami saudara, dengan istri saudara. Take time saudara, take time. Kenali. Demikian juga dengan mengenali Tuhan. Tapi begitu saudara tahu, yakin dia orangnya, maka you commit the rest of your life dengan orang itu. Saya lihat di sini, pernikahan-pernikahan yang langgeng, sudah 30 tahun, 40 tahun, berapa puluh tahun. Saudara, karena saudara sudah memilih orang itu, you know that person, and saudara bilang, I will commit my life dengan ini. Dan saudara hidup langgeng dengan dia. Saudara, dengan Tuhan saudara. Memilih Tuhan. Kita sebelum kita bisa commit hidup kita. Bagaimana kita bisa beriman. Saudara, kita harus kenali dia. Kenali dahulu. Apakah benar Tuhan itu adalah Tuhan yang setia? Apakah benar Tuhan itu akan selalu menolong saya? Apakah benar Tuhan yang berkata bahwa dia selalu beserta dengan saya itu dia benar-benar setia dengan saya? Apakah benar? Apakah benar? Apakah benar? Nah saudara, untuk itu kita harus melatih hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari kita harus belajar berbicara dengan dia terus menerus. Jadi di sini barang siapa berpaling kepada Allah, saya percaya semua saudara di sini adalah orang yang sudah berpaling kepada Allah. Saudara sudah berpaling kepada Allah. Tetapi apakah saudara percaya siapa Allah kita? Siapakah sekarang yang punya problem? Saudara, kalau saudara punya tahu siapa Allah kita, kenal dan sudah memilih dia menjadi yang utama di dalam hidup saudara. Saudara tidak akan pernah mengalami yang disebut stress, depression, tidak akan. Because what? Because the presence of God di dalam diri kita. Kalau kita ikut sertakan dia di dalam hidup kita, dia yang akan bekerja. Menyelesaikan semua persoalan saudara. Tetapi toh pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita dianiaya, pada saat kita mengalami hal-hal yang besar, kita seringkali berkata bahwa, aduh susah. Saya stres banget. Aduh anak saya nakal, aduh saya stres. Where is God in your life? Setiap orang yang berkata, I'm stressed, saya mau tanya pada saudara, where is God? Where is God? Apakah saudara hanya tahu sebagai teori, God is with us, I am the temple of the Holy Spirit. Apakah hanya teori? Saya sering kali emphasize, mungkin perkataan saya sama-sama terus saudara. Tetapi yang saya ingin katakan pada saudara, alami Tuhan saudara. Kenali Tuhan, alami dia. In daily life. Setiap every little problem yang saudara hadapi, ikut sertakan Tuhan.
ikut sertakan Tuhan, saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Saudara, mari kita lihat hidup Musa. Musa, dia dibesarkan di satu istana yang luar biasa. Dia anak putri Firaun. Dia adalah orang in the second command di negara Egypt. Negara yang pada saat itu negara yang paling maju pada zaman itu. Saudara, dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia punya kedudukan yang anytime mungkin dia bisa menjadi wakil raja atau siapa. Dia punya segala-galanya di dalam hidupnya. Tetapi dia memilih untuk melakukan yang Tuhan suruh. Dia memilih menyamakan dirinya dengan budak. Orang Israel pada saat itu adalah budak orang Mesir. Saudara baca Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 26. Ibrani 11 ayat 24-26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Loncat sedikit kemudian dikatakan karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, berjalan dengan Tuhan penuh dengan janji-janji yang tidak kita lihat dengan panca indera kita. Yang perlu kita imani, yakini, percayai. Musa, saudara, meninggalkan segala-galanya. Itu luar biasa, yang dia tinggalkan itu bukan hanya sekedar kekayaan yang sedikit yang no, kedudukan, posisi, ada di dalam negara yang terhebat yang mungkin zaman sekarang Amerika, walaupun Amerika sekarang sedang going down. Tetapi ya negara yang paling kuat. Dan pada saat itu Egypt adalah negara yang nomor 1. Dan dia ada di second command di situ. Dan saudara bisa lihat apa yang dia sacrifice luar biasa. Tetapi dia tahu the value bahwa Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dia utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia tinggalkan semuanya, dia identify dirinya menjadi seperti budak. Karena memang orang Israel adalah budak orang Mesir pada saat itu. Tetapi dia di situ, pada saat dia harus mengalami, pada saat dia harus ada bersama dengan kambing domba selama 40 tahun, saudara. Ditrain oleh Tuhan, mungkin karena kesalahannya dia sendiri dan sebagainya. Tetapi dia lakukan itu semua, dia menantikan sesuatu janji yang tidak kelihatan. Tetapi dia tahu karena Allah yang berkata, itu akan terjadi. Nah seperti itu, saudara. Pilih Tuhan seperti Musa memilih Tuhan. Seperti itu. Itu adalah hal yang luar biasa. Banyak orang yang struggle di dalam memilih Tuhan. Di atas segalanya. Karena mereka mempunyai value yang salah. Saudara, jangan lagi perkara untuk pindah antara ke Amerika sama Australia, saudara. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen just untuk memilih antara saya punya tugas hari ini, minggu ini di dalam gereja. Saya punya tugas melakukan ini. Tapi ada ini, turnamen tenis ini. Final. Jamnya jam 10 lagi sampai jam 11. Nah saudara harus memilih. Padahal saudara tahu saudara bisa rekam itu. Oh gak enak kalau direkam, nanti saya udah dengar dulu siapa yang menang. Dan just untuk memilih. Oke? Lakukan tugas saya. Atau excited nih, saya mau tahu siapa yang menang. Dan saudara akhirnya memilih apa? Ini. Oh enggak setahun sekali kok ini. Setahun cuma sekali lah. Enggak apa-apa kan? Saudara, it's not about itu, saudara. You can do anything. Kita bisa melakukan anything yang saudara mau, enggak apa-apa. Tetapi the point is, pada saat saudara mau ambil decision, apakah saudara talking to him? Ya. Mungkin Tuhan bilang, lihat turnamen. Tuhan bisa bilang gitu, enggak salah.
Tetapi the point is, seringkali kita even memilih hal yang simple, yang hanya simple saja. Tuhan gak ada di situ. This is my life. Saya mau lakukan apa yang saya mau lakukan. Dan saudara, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Saudara, kita seringkali, opinion kita value opinion manusia lebih tinggi daripada Tuhan. Pada saat kita sakit, kita ngadapin dokter berkata begini. Kemudian Tuhan berbicara begini. Saudara, kalau kita dicengkeram oleh ketakutan, karena apa yang dokter katakan, berarti kita sudah value opinion dia daripada Tuhan. Kita seringkali punya value, kita meninggikan value apa yang kita lihat dengan 5 panca indera kita. Lebih daripada apa yang tidak kelihatan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kita value apa yang kelihatan lebih tinggi dari apa yang tidak kelihatan yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Saudara, this is yang saya maksudkan, kita perlu melatih diri kita. Jadilah orang Kristen yang real, bukan just Kristen-Kristenan, bukan just Kristen yang tidak ada bedanya dengan orang dunia, yang jatuh bangun. Jangan, saudara. Tapi kalau kita mau mengalami the glory of God, saudara, jadilah orang Kristen yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau Musa tidak mengambil keputusan, meninggalkan Mesir, untuk identify dirinya sendiri dengan budak-budak orang Israel itu. Kalau dia tidak mengambil keputusan itu, mungkin dia bisa menjadi raja, wakil raja atau punya posisi tinggi di Mesir yang akan dikenal di dalam sejarah Mesir. Ada orang yang bernama Musa begini. Tetapi saudara, karena dia memilih untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, walaupun dia harus sepertinya turun dari atas tinggi sekarang sampai ke bawah. Tetapi sekarang saudara lihat, di seluruh dunia, seluruh orang Kristen tahu siapa Musa. Dia dihormati di seluruh orang Yahudi. Dia adalah orang yang luar biasa. Dan kalau saudara perhatikan, 5 buku pertama ditulis oleh Musa. Saudara, kita pelajari, kita semua tahu siapa Musa. Karena dia memilih apa yang Tuhan sediakan bagi dia. Saudara, ada banyak contoh di Alkitab. Rasul Paulus, saudara tahu, saya sering kali mention bagaimana Rasul Paulus meninggalkan segalanya. Dan dia berkata begini, saya just kasih ayatnya, Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu, kata Rasul Paulus, merupakan keuntungan bagiku. Dia adalah orang yang terkemuka, dia orang yang dihormati, dia punya kedudukan yang tinggi, dia mempunyai title yang tinggi, dia semuanya, segala-galanya dia punyai. Tetapi sekarang, kata Rasul Paulus, kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, untuk menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup kita, kita harus bisa menganggap yang lain itu sampah. Kalau kita menempatkan Yesus sama dengan yang baik-baik, yang bagus-bagus, saudara, kita belum menempatkan Yesus sebagai yang utama. Saudara, saya percaya saudara saya minta saudara renungkan ini. Ya, itu kan Musa, itu kan Rasul Paulus, itu kan orang-orang di Alkitab. Saya hanya ingin menutup dengan satu kejadian, ini kejadian benar. Suatu kejadian. Ada seorang hamba Tuhan missionary. Dia bernama Reverend Henry Richard. Namanya Reverend Henry Richard. Dia menjadi missionary, dia mengikuti joint mission dari Livingstone Inland Mission. Livingstone itu menjadi missionary di Afrika. Reverend Henry Richard pergi ke Afrika, saudara. Dan di sana dia melayani satu tribe di satu tempat yang disebut Bansa Mateke. Bansa Mateke. Dia tinggal di sana. Kemudian saudara, dia harus menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka. Bahasanya tentu susah, saya nggak pintar dalam bahasa. Dia harus terjemahkan Alkitab dan kemudian dia menerangkan Alkitab itu. Maka apa yang dia lakukan? Dia setiap minggu dia menerjemahkan sekitar 10-12 ayat ke dalam bahasa itu. Kemudian
Hari Minggunya dia terangkan. Apa artinya firman Tuhan itu? Yang dia sudah terjemahkan 10 ayat itu. Apa artinya? Nah, maka dia itu yang dia lakukan. Dan dia mengambil keputusan, dia mau menerangkan dari buku Lukas dahulu. Buku Lukas. Sebab itu dia katakan semua orang, oke, ini buku Lukas, oke. Pasal pertama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 saya sudah terjemahkan. Saudara boleh baca sama-sama, setelah itu dia terangkan. Begini artinya. Setelah dia terangkan semua orang dengarkan dan semua orang nangkep itu firman Tuhan. Minggu depannya dia terjemahkan 10 lagi ayat. Dia terangkan lagi. Minggu depannya 10 ayat lagi, dia terangkan lagi. Sampai akhirnya dia sampai kepada Lukas pasal 6 ayat 30. Lukas 6 ayat 30 ini berbunyi begini, mungkin ada di situ. Lukas 6 ayat 30 itu di dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat seperti itu. Sekali lagi, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Itu ayatnya berbunyi begitu. Kemudian dia pikir, ini ayat artinya apa ya? Dia bilang, dia coba spiritualize ayat itu, apa ya arti spiritualnya? Mungkin artinya bukannya gini, bukan talak-talak seperti ini. Ya, nah, berilah. Jadi dia pikir, dia doa. Enggak tuh dia enggak dapat interpretation lain. Ya artinya ya begitu. Ayat ini artinya berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan saudara, sedangkan dia tahu ini suku ini orang-orang ini tipikal beggar semua saudara. Beggar bukan berarti pengemis. Beggar yang suka minta segala macam daya. Kalau ada mumpung gitu. Kalau bisa dapat apa dia bisa dapat apa. Orang yang model seperti itu semua. Dia bilang waduh celaka. Kalau saya terjemahkan ayat ini kepada mereka. Maka mereka akan meminta semua barang saya. Soal itu dia pikir. Wah, nah dia pikir otak tuh, dia doa, nggak ketemu-temu, ya artinya begini. Sebab kalau saudara lihat judulnya di atasnya itu, kasihilah musuhmu, pertama-tamanya di ayat berapa itu. Kemudian sampai ke ayat ini, maka dia bilang, waduh Tuhan bagaimana ya. Saking dia nggak tahu bagaimana, maka dia apa yang dia lakukan? Saya ulangi lagi aja dari Lukas pasal pertama gitu, supaya diprolong waktunya kan. Nah, terus dia bilang sama orang-orang, oke, minggu ini kita balik lagi ya Lukas 1 ayat 1 sampai 10 supaya kamu ingat gitu ya. Dia diuraikan lagi, orang ini udah dengar kok ya, tapi dia diinikan lagi. Udah minggu depannya Lukas dari ayat 10 sampai ini terus. Nah makin lama kan ngedeketin ke situ lagi kan, sudah sampai deket lagi. Nah, ini sekarang dia nggak bisa lari kemana-mana lagi. Akhirnya dia bilang, aduh Tuhan kasih saya hikmat. Artinya apa Tuhan firman itu? Dia doa di apa? Gak ada tuh. Ya artinya begini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Jadi dia akhirnya, oke Tuhan, saya pilih engkau. Apa yang engkau katakan itu yang benar. Dan saya tahu, you shall know the truth shall set you free. Maka saudara, dia khotbahkan minggu itu. Terjemahkan ayat ini berkata, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Semua orang dengerin, matanya pada mendelik gede-gede, bersinar-sinar. Mereka mulai ngelihat sekeliling di rumahnya si missionary ini kan. Wah. Begitu selesai dia bilang, kalau begitu saya boleh meminta dari kamu. Kata orang itu, boleh kata missionary. Boleh gak saya minta itu jam? Kamu punya jam itu, boleh gak saya minta itu? Boleh silahkan. Wah diambil, aduh udah lama saya kepengen. Ini kamu ini jam, kamu ini datang dari Amerika atau dari England. Bagusnya semua. Dia bilang dia kepengen. Yang lain, saya boleh minta itu. Saya boleh. Saudara semua orang minta ini. Semua diminta dan dia stick kepada firman ini karena Tuhan berkata berilah kepada orang yang. Dia bilang boleh. Ini minta boleh. Itu sepeda, kamu punya sepeda, boleh gak saya minta sepeda? Boleh, diambil sepeda. Dan saudara semua pulang happy. Rumahnya si Reverend Henry jadi kosong. Dia semua jalan saudara, keluar, wah happy. Yang satu dapat sepeda, yang satu dapat jam, yang satu jalan. Pergi dari rumah itu, mereka ngobrol, bagus ya, ini firman Tuhan itu bagus ya. Saya bisa dapat untung begini. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol gitu, di jalan, kan mereka bilang, tapi kok kenapa ya? Dia kok bisa ya berikan semua ini kepada kita? Kalau kita yang diminta seperti itu, apakah kita mau kasih enggak? Ya enggak. Tapi kenapa dia bisa? Saudara mereka di jalan berhenti, berbincang-bincang sendiri. Mereka bilang, wow, he is really the man of God. He is really a man of God.
Mereka bilang, sebab itu mereka bilang, ini kita gak seharusnya begini. Lihat rumahnya jadi kosong, dia gak punya apa-apa. Dan mereka semua balik lagi saudara. Mereka kembalikan semua barang itu. Mereka bilang, kita gak seharusnya ambil barang-barang kamu. Kamu benar-benar a man of God. Dan dia bilang, apa yang kamu katakan, kamu lakukan. Dia bilang, saya kembalikan semua ini. Sekarang saya mau dengar apa yang kamu ini. Saudara, seluruh kampung bertobat. Tidak ada lagi orang kafir di kampung itu. Karena itu. Dan semua barangnya kembali saudara. Semua orang kembalikan barang itu. Saudara, ini Reverend Henry Richard berkata. Pada waktu dia kembali ke negara, dia bilang, never again I question the truthfulness of the Bible statement. Kalau kita just do apa yang Tuhan katakan, you will see the miracle. Saudara, bagaimana kita bisa trust Tuhan? Dia bisa saudara, dengan cara lain. Dia bisa menerjemahkan ayat ini dengan maksud yang lain. Enggak, tapi dia bilang, dia mau truth kepada Tuhan. This is yang Tuhan mau dan dia benar-benar melakukan. Dia memilih Tuhan di atas segalanya. Dan saudara, inilah yang kita perlu tanyakan kepada diri kita sementara ini, selama ini. Ya saudara jangan minta apa-apa dari saya. Tetapi saudara renungkan, firman saudara udah punya apa yang saya punya ini. Nah, tapi saudara-saudara renungkan, kalau kita mau benar-benar memilih Tuhan, be real dengan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami bersyukur. Kalau Engkau begitu sabar Tuhan, berapa banyak waktu yang kami lewatkan tanpa Engkau. Kalau kami mau jujur di hadapan-Mu Lord, kami tahu banyak kali keputusan-keputusan yang kami ambil tidak mengikut sertakan Engkau. Biar pada saat ini Lord, Engkau berikan kepada kami ability untuk menangkap firman-Mu. Firman rema yang sudah Engkau berikan kepada kami supaya kami bisa mengerti. Dan firman itu akan kami renungkan Tuhan selama seminggu ini. Untuk tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Engkau katakan kepada kami. Biar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya tahu Engkau sebagai teori. Bukan hanya tahu firman-Mu ada di mana. Tetapi yang menghidupi firman-Mu. Yang sungguh-sungguh menempatkan Engkau nomor 1 di dalam hidup kami. Lord, kami mau committed kepadamu. Kami ingin melihat Tuhan, gereja ini bukan hanya menjadi gereja yang datang dari seminggu sekali. Orang-orang yang datang ke dalam gereja seminggu sekali yang hidup up and down, menang kalah. Tuhan, kami ingin hidup berkemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman. Bapak, kami ingin agar supaya pengalaman hidup kami akan mempengaruhi orang-orang di luar sana Tuhan. Agar supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Bahwa apa yang kami katakan bahwa Tuhan kami hidup benar-benar Tuhan yang hidup. Kalau kami mengatakan bahwa Engkau satu-satunya, apa yang Kau katakan akan Engkau penuhi di dalam hidup kami. Kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan diri kami semuanya untuk Engkau restorasi, Engkau pulihkan, Engkau berikan kepada kami kehidupan yang real di hadapan-Mu. Agar supaya kami respecting Engkau Tuhan di dalam hidup ini. Agar supaya kami jangan menjadi anak-anak-Mu yang mempermalukan nama-Mu. Tapi kami menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau. Kami mau move Tuhan dari hidup beriman kepada hidup yang dipenuhi oleh anointing, oleh kuasa-Mu. Dan kami akan masuki your glory Tuhan. Di mana kami bisa rest di dalam Engkau. Dan Engkau sendiri yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui hidup kami. Thank you Lord, thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.